Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa yang umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan, sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka, meskipun semuanya itu demikian. Engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah laku langkahmu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam kitab Yeremia ini kembali dibicarakan bagaimana Israel, umat kepunyaan Allah, murtad kepada Tuhan. Mereka menginginkan kebebasan yang daripada Tuhan Allah. Mereka bebas memilih jalan mereka. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak berdosa dan tidak bersalah ketika mereka melupakan Tuhan Allah. Sehingga dalam firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan bagaimana orang Israel berkata mereka beriman, namun tidak memiliki perbuatan yang menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Kita melihat bagaimana mereka memilih untuk boleh bebas daripada penyertaan Tuhan Allah, sehingga mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, sekalipun itu melakukan dosa di hadapan Tuhan Allah. Sehingga Allah berbicara kepada Nabi Yeremia, dikatakan di ayatnya yang ke-29, mengapakah kamu berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kurang yang telah Tuhan berikan kepada orang Israel? Apa yang kurang dari penyertaan Tuhan Allah sehingga mereka harus murtad daripada Tuhan Allah? Dan sekalipun mereka berkata mereka tetap beriman kepada Allah, namun tingkah laku mereka, perbuatan mereka tidak menunjukkan iman mereka kepada Allah. Sebab Allah yang kita kenal telah menetapkan peraturannya kepada orang Israel. Mereka harus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan Allah sesuai dengan firman yang telah disampaikan Tuhan Allah melalui para nabi-nabinya, bahkan melalui Allah sendiri yang boleh berbicara kepada bangsa Israel. Namun Bapak Ibu, kita melihat apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka nikmati, mereka lupakan, mereka tinggalkan, dan mereka ingin memilih kebebasan dari diri mereka sendiri, bebas melakukan dosa sesuai dengan mereka kehendaki, sehingga Allah murka kepada mereka. Namun ketika Allah berkata demikian, mereka masih berani menjawab kepada Allah. Dikatakan di ayatnya yang ke-33, alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, jelas dikatakan bagaimana bangsa Israel yang murtad itu, dikatakan bahwa mereka mengatur langkah jalan mereka sedemikian rupa dan sangat baik untuk boleh mencari sebuah percintaan yang membiasakan diri mereka boleh melangkah kepada jalan menuju kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali melihat bagaimana besarnya kasih Allah dalam hidup bangsa Israel. Namun itu pun membuat mereka dibutakan oleh kuasa dunia yang membuat mereka mengatur langkah sebaik mungkin boleh mencapai kepada sebuah percintaan atau jalan kepada kejahatan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu, melalui kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah yang murtad kepada Allah, meninggalkan Allah, memilih jalan mereka sendiri. Dan saya percaya kita yang mendengar firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Bukanlah seperti orang Israel yang telah merasakan akan anugerah Tuhan Allah, namun mereka murtad meninggalkan Allah dan memilih jalan dunia untuk mencari kesenangan sendiri yang mengakibatkan sebuah keberdosaan dalam hidup mereka. Sehingga di ayat ke-37 firman Tuhan tegas berkata, dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kupercayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yeremia telah berkata melalui firman Tuhan kepada bangsa Israel yang murtad bahwa Allah telah menolak mereka, telah menolak akan setiap tindakan mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita seperti orang Israel. Bagaimana Allah menolak mereka, jangan sampai hidup kita ditolak Allah sehingga mengakibatkan kita lari daripada jalan Allah dan menerima penghukuman yang daripada Allah. Oleh karena itu, milikilah iman yang selalu berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Bukan iman yang berkata saya percaya kepada Allah namun tidak berbuat sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hasilkanlah buah sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kehendak Allah, melalui hati kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan yang akan menata jalan kita sehingga kita berjalan dengan baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, milikilah iman yang menghasilkan buah yang baik, bukan iman yang semata-mata sebuah omong kosong yang tidak memiliki perbuatan sesuai dengan iman yang dimiliki. Sebagaimana bangsa Israel berkata percaya kepada Allah, namun mereka murtad kepada Allah. Jadikan hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan bersandar kepada Allah dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Maka kita akan diberkati Tuhan. Kita akan semakin diberkati melalui berkat-Nya yang melimpah tercurah dalam hidup kita. Amin. Mari kita
berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan Allah, bahkan beriman dan melakukan sesuai dengan iman kami kepada Tuhan Allah berdasarkan firman Tuhan yang boleh senantiasa boleh kami renungkan dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami, jangan biarkan kami seperti bangsa Israel yang boleh menolak bahkan murtad kepada Allah. Namun ajar kami senantiasa terus taat kepada Tuhan Allah, memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.